Legend of the Great Sage. Chapter 471. Hua Sengzan berkata dengan suara rendah, beberapa penggarap yayasan juga telah tewas dalam pertempuran, dan jumlah praktisi Qi yang tewas di tangannya tidak terhitung. Dengan kemampuan mengendalikan darah seperti itu, begitu Anda mendekat dia, kamu akan berada dalam bahaya besar. Meskipun ramalan senior Ma memungkinkan kami menentukan secara kasar beberapa lokasi dan ingin melakukan penyergapan secara terpisah, aku tidak berharap dia begitu waspada. Jika kami tidak mengumpulkan kekuatan kami, saya khawatir akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ini sudah melampaui kemampuan seorang penggarap yayasan pendirian seperti saya. Petik 2. Semua orang kecewa. Mereka tidak bisa menginvestasikan terlalu banyak kekuatan dalam penyergapan seperti jaring. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menyisihkan tenaga dari tempat lain, dan mereka akan menderita kerugian besar, terutama dalam situasi di mana mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat membunuh Blood Shadow. Daemon ini sangat peka terhadap bahaya, dan Blood Shadow bahkan lebih berhati-hati. Jika dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia mungkin akan berbalik dan pergi. Kalau begitu, semua penyergapan dan pengaturan akan sia-sia. Perang antara manusia dan daemon seperti adu kekuatan. Setiap kekuatan harus digunakan dengan hati-hati. Ambil contoh malam ini, Siput Naga dan Zhou Tong. Mereka bisa saja pergi ke tempat lain. Para penggarap yayasan dan jenderal daemon musuh pada dasarnya akan mati jika bertemu dengan mereka. Pada akhirnya, mereka membuang-buang waktu untuk penyergapan yang gagal. Kerugiannya sulit diperkirakan secara langsung. Tapi, Mabui melirik Li Qingshan di samping, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Tapi apa, jika Little N berhasil membangun fondasinya, kita akan bisa lebih akurat. Qingshan, bagaimana perkembangan budidaya N kecil? Akankah dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke yayasan pendirian dalam waktu dekat? Petik 2. Mengikuti pertanyaan Mabui, pandangan semua orang tertuju pada Li Qingshan. N kecil yang kamu bicarakan adalah si jenius dari 100 aliran pemikiranmu. Bahkan jika dia berhasil membangun fondasinya, dia masih berada di tahap awal. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Bagaimana kita bisa menaruh harapan kita pada seorang gadis kecil? Petik 2. Cheng Kaisan, pemimpin sekte Gunung Badak bertanduk, berkata tidak setuju. Tubuhnya berotot dan tinggi, dan dia berdiri di sana seperti menara besi. Dahinya menonjol seperti tanduk. Ini adalah tanda bahwa dia telah mengembangkan seni membelah Gunung Badak bertanduk ke tingkat yang sangat mendalam. Budidayanya telah mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Saat dia berbicara, suaranya seperti guntur dan auranya sangat kuat. Ketika mereka melihat Li Qingshan, ada rasa jijik yang tak terselubung di mata mereka. Li Qingshan hanyalah seorang junior, tetapi dia hanya berhasil menjalin hubungan dengan klan Han, memperoleh artefak roh yang kuat, dan membunuh beberapa jenderal daemon, namun dia sangat dihormati. Beberapa tahun yang lalu, Li Qingshan secara terbuka mengalahkan kakak tertua Gunung Badak bertanduk, menyebabkan Cheng Kaisan kehilangan muka. Setelah itu, Li Qingshan telah menerobos ke ranah yayasan pendirian, tetapi kakak laki-laki tertua itu masih seorang praktisi Qi. Pertempuran ini diyakini telah meninggalkan bayangan di hatinya. Meskipun itu tidak sampai pada titik di mana dia akan mengertakkan gigi karena kebencian dan memikirkan balas dendam setiap saat, tidak peduli bagaimana dia memandang Zhang Xuan, dia tidak tahan melihatnya. Yang lain juga sangat kecewa. Mereka mengira Mabui punya ide bagus. Bahkan orang jenius pun membutuhkan waktu untuk berkembang. Beralih dari praktisi Qi yang fana ke lapisan ke-10 hanya dalam beberapa tahun sudah sangat cepat, tetapi dia masih seorang praktisi Qi. Xiao An yang kamu bicarakan sepertinya tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Saat murid kita bertempur dalam pertempuran berdarah, dia bersembunyi di tempat yang aman. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Seorang wanita bertanya. Dia adalah tetua Xia dari Sekte Awan Merah. Li Qingshan mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak membalas, Liu Changqing berkata terlebih dahulu, N kecil telah diterima sebagai murid langsung dari Master Annihilum Light Chan, jadi tidak pantas bagi kami untuk mengerahkannya sesuka kami. Jika dia terluka, kami menang, saya tidak bisa menjelaskannya kepada biara Chan Devanaga. Saya harap tetua Xia dapat memahaminya. Bukan berarti kita kekurangan praktisi Qi. Melihat bagaimana perselisihan akan terjadi, Fu Qingjin menatap sekilas pada tetua Xia. Penatua Xia mendengus dingin dan tidak lagi berani melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika Little N benar-benar mati dalam kekacauan pertempuran dan Annihilum Light Chan Master menyelidiki masalah ini, Sekte Rose Cloud tidak akan mampu mengatasinya. Mabui menggelengkan kepalanya. Inilah yang tidak kamu ketahui. Ramalan berbeda dari teknik lainnya. Ramalan sangat menekankan pada bakat. N kecil dapat menggunakan yin, yang, dan 5 elemen segera setelah dia mulai berkultivasi. Bakatnya dalam meramal benar-benar melebihi bakatku. Setelah saya mengajarinya rak buku awan 7 lot, awalnya saya ingin membimbingnya dengan baik. Pada akhirnya, dia pada dasarnya memahami apa yang saya habiskan beberapa tahun untuk memahaminya dalam satu sore. Tidak banyak yang bisa saya bimbing dengannya. Petik 2. Bahkan tanpa Annihilum Light Chan Master dari biara Chan Devanaga, saya tidak akan mengirimnya ke misi. Bakatnya jelas tidak terbatas pada menangani beberapa daemon. Sebaliknya, itu dapat mempengaruhi keseluruhan situasi. Selama dia diberi waktu, dia mungkin bisa mempengaruhi seluruh provinsi hijau. Paling tidak, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa jika dia dapat menerobos ke yayasan pendirian, ramalannya pasti akan melampaui ramalan saya.
Petik 2. Kata-kata Mabui kembali menyulut harapan semua orang. Dalam pertempuran seperti ini, seorang praktisi ramalan tambahan yang kuat tidak kalah bergunanya dengan master puncak yayasan pendirian seperti Zhou Tong. Li Qingshan berkata, sebenarnya, N kecil telah memikirkan pemikiran pemimpin sekolah, Ma. Dia telah berusaha untuk menerobos ke yayasan pendirian baru-baru ini, jadi dia harusnya memiliki kepercayaan diri. Perkataan Li Qingshan tidak salah. Setelah Little N membunuh Strong Stone, Blood Shadow menjadi target berikutnya. Namun, keberadaan Blood Shadow tidak diketahui, jadi dia tidak bisa mencarinya di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, dia mencoba menggunakan rak buku awan dari 7 lot untuk mengetahui keberadaan Blood Shadow. Namun, kultivasinya sebagai praktisi Qi pada akhirnya masih terlalu rendah, jadi dia ingin menerobos ke yayasan pendirian sebelum dia dapat meramalnya. Namun, dia ingin membunuhnya. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk bekerja dengan orang-orang ini. Mabui berkata, berikan pil pembangun fondasi ini padanya. Liu Changqing juga berkata, saya juga punya satu. Saya harap ini bisa membantunya, sehingga dia bisa membantu kita. Untuk membunuh musuh besar mereka, Blood Devil, mereka tidak pelit dengan pil pembangun fondasi mereka yang berharga. Dalam sekejap mata, mereka mengeluarkan 4 pil pembangun fondasi, salah satunya adalah milik Fu Qingjin. Saya berterima kasih kepada semua orang atas nama Little N. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan semua orang. Li Qingshan tidak berdiri pada upacara dan menerima pil pembangun fondasi. Little N akan membantu mereka menghadapi musuh besar mereka, Blood Shadow. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Qingshan, sebenarnya, alasan aku meneleponmu kembali kali ini adalah karena aku punya misi untukmu. Misi ini sangat berbahaya. Kamu bisa setuju atau menolak. Han Anjun sedikit mengernyit, seolah dia berada dalam posisi yang sulit. Perintah jenderal selalu seperti gunung. Ketika Anda memberi kami misi, apakah Anda pernah mendiskusikannya? Mengapa Anda ragu-ragu hari ini? Mungkinkah karena Li Qingshan adalah menantu Anda menjadi berhati lembut? Kata Cheng Kaisan dengan ketidakpuasan. Han Anjun hanya menanyakan satu pertanyaan, tapi itu membuat Cheng Kaisan terdiam. Di mana Han Ti? Han Ti juga dikirim oleh Han Anjun untuk menyergap Blood Shadow. Tingkat bahaya dari misi ini sudah jelas. Jika dia tidak berhati-hati, Blood Shadow akan menyedot darahnya hingga kering dan membunuhnya. Dengan kata lain, meskipun dia adalah putranya sendiri, dia tidak akan memihak, apalagi menantu. Saya telah membunuh 5 Jenderal Daemon. Jika saya ingat dengan benar, pemimpin Sekte Cheng hanya membunuh 2. Jika Jenderal mempunyai instruksi, silakan berbicara dengan bebas. Li Qingshan bukanlah seorang pengecut. Begitu Han Anjun berbicara, Li Qingshan mengetahui topik utamanya. Dia melirik ke arah Cheng Kaisan dan menangkupkan tangannya. Aku ingin kamu pergi ke bawah tanah dan menjelajahi sarang Blood Shadow. Han Anjun tahu penyergapan itu mungkin gagal, jadi dia membuat pengaturan baru sebelum itu terjadi. Itu adalah Li Qingshan. Cara orang lain memandang Han Anjun segera berubah. Mereka merasa bahwa dia tidak bias terhadap menantu laki-lakinya, tetapi dia sangat tidak puas dengan menantu laki-lakinya dan ingin membunuh Li Qingshan. Misi ini lebih dari berbahaya. Praktis itu adalah hukuman mati. Jenderal Han, aku, Cheng Tua, salah. Kamu laki-laki. Tidak peduli betapa tidak puasnya Cheng Kaisan terhadap Li Qingshan, dia tidak bisa tidak mengagumi Han Anjun. Sangat mudah untuk bersikap kejam terhadap orang lain, tetapi sulit untuk menjadi kejam terhadap diri sendiri. Jenderal, menurutku itu tidak pantas. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di bawah tanah, dan permaisuri Daemon sedang mempertahankan benteng. Qingshan baru berada pada tahap awal pendirian yayasan. Bukankah ini bunuh diri? Lebih baik menunggu N kecil menerobos ke alam pendirian yayasan terlebih dahulu. Hua Sengshan menasihati. Li Qingshan sedikit mengernyit. Little N juga menyarankan pergi ke bawah tanah untuk membunuh Blood Shadow, tapi dia menolaknya. Sarang Blood Shadow berada sangat jauh di bawah tanah dan sangat dekat dengan kota Cobweb. Dia tidak akan membiarkan Little N mengambil risiko ini. Ayah mertua ini benar-benar gila. Dia tidak memperlakukan menantunya sebagai pribadi. Pedang gaib air ilusi ini memang tidak mudah didapat. Saya tidak bisa menaruh semua harapan saya pada seorang anak. Saya tidak meminta Anda untuk membunuh Blood Shadow. Saya hanya ingin Anda menggunakan pedang gaib air ilusi untuk mengamati situasi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ada usaha tidak ada hasil. Tentu saja Anda bisa menolak. Petik 2. Saya setuju, tapi saya khawatir saya tidak bisa melakukannya sekarang. Li Qingshan dengan santai mengeluarkan pedang air gaib yang ilusi. Cahaya roh pedang itu tidak hanya redup, tetapi juga tidak transparan lagi. Dia mencobanya dan menemukan bahwa pedang gaib air ilusi tidak bisa lagi menyembunyikan sosoknya. Chapter 472. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Han Ti menjadi gelap saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku mengalami masalah dalam perjalanan, Li Qingshan dengan kasar menjelaskan penyergapan yang dilakukan oleh siput naga, tanpa meninggalkan detail tentang jantungnya yang tertusuk. Sayangnya, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Menurutku Jenderal Daemon bahkan lebih kuat dari Blood Demon dan Stone Demon. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus berhati-hati. Setelah mendengarkan cerita Li Qingshan, semua orang tahu bahwa dia tidak hanya mengalami masalah. Dia hampir kehilangan nyawanya di luar. Jarang sekali ekspresinya tetap sama.
Dia duduk dengan tenang di samping dan tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun saat dia mendengarkan mereka berbicara. Hanya ketika masalah ini diangkat barulah dia dengan tenang menceritakan kisahnya, seolah-olah orang lainlah yang mengalami krisis yang mengancam nyawa dan bukan dirinya. Sikap tenang ini sungguh mengejutkan. Han Anjun mengangguk puas, tapi dia tidak bisa menahan nafas. Qiongzi, oh Qiongzi, kamu benar-benar memiliki perhatian yang baik terhadap pria. Anak ini jelas bukan orang biasa, jauh dari apa yang dapat Anda kendalikan. Cheng Kaisan mendengus dan berkata dengan ragu, jika iblis yang kamu sebutkan benar-benar sekuat itu, bagaimana kamu bisa melarikan diri dengan yayasan pendirian tahap awal? Apa yang lebih kuat dari Blood Demon dan Stone Demon? Saya khawatir Anda hanya melebih-lebihkan untuk menghindari tanggung jawab. Petik 2. Ini adalah bagian yang menakutkan tentang Dragon Snail. Faktanya, banyak penggarap yayasan pendirian yang mati di tangannya. Dia telah memimpin seluruh ras iblis dan berperang melawan umat manusia begitu lama, tetapi dia masih belum menampakkan dirinya dan tetap tidak diketahui. Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak. Li Qingshan bersandar di kursinya dan tidak membantah. Fu Qingjin berkata, saya khawatir King San benar. Menurut informasi yang saya terima, ada Daemon General di bawah tanah bernama Dragon Snail. Dia paling dipercaya oleh Ratu Laba-Laba. Namun, dalam 3 tahun terakhir, tidak pernah ada kabar dia berkelahi. Bahkan kemampuan ilahinya adalah sebuah misteri. Hari ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Entah dia belum pernah bertarung sebelumnya, atau dia tidak pernah gagal. Setelah mendengarkan penjelasan King San, saya merasa kemungkinan yang terakhir lebih besar. Bahkan menurutku kemampuan itu sedikit rumit. Petik 2. Hua Sengzan juga berkata setuju, baru-baru ini, beberapa rekan Daois di bidang yayasan pendirian telah jatuh secara misterius. Budidaya mereka tidak lemah, dan mereka tidak kekurangan teknik penyelamatan jiwa. Jika mereka menghadapi jenderal iblis biasa, mereka masih bisa melarikan diri meskipun mereka bukan tandingannya. Saat itu, Blood Shadow jelas aktif di tempat lain. Sekarang, sepertinya dia dibunuh oleh siput naga ini. Petik 2. Fu Qingjin dan Hua Sengzan terkenal karena teliti dan bijaksana. Sejak mereka berkata demikian, tidak ada yang meragukannya lagi. Namun, ekspresinya berubah serius. Dia memikirkan apa yang akan terjadi jika dia diserang oleh siput naga. Dia memandang Li Qingshan dengan cara yang berbeda. Di antara para penggarap yang dibunuh oleh siput naga, tidak ada kekurangan penggarap yayasan pendirian tahap menengah atau akhir, tetapi dialah satu-satunya yang melarikan diri. Itu mungkin bukan hanya keberuntungan. Siapa yang tahu bahwa jika Li Qingshan benar-benar hanyalah seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal biasa, dia pasti sudah mati. Akhirnya, semua orang memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangan budidaya N kecil. Jika dia benar-benar mencapai harapannya, tentu itu yang terbaik. Han Anjun meminta pedang air gaib ilusi dan berkata bahwa dia akan menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Tampaknya jika segalanya tidak berjalan lancar, dia tetap harus membiarkan Li Qingshan mengambil risiko. Li Qingshan tidak peduli. Bawah tanah, yang dianggap sebagai tempat berbahaya oleh para penggarap lainnya, tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak terlalu khawatir tentang apakah pedang gaib air ilusi dapat diperbaiki. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, kerusakan pada senjata roh tingkat tertinggi pasti akan menyebabkan mereka mati. Namun, Li Qingshan telah melihat banyak senjata roh tingkat tertinggi dan beberapa senjata dharma, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Faktanya, dia sudah lama merasa tidak puas dengan pedang air gaib yang ilusi. Bersembunyi hanya efektif pada awalnya, dan beberapa jenderal iblis dengan indera tajam bahkan bisa mengetahuinya. Kekuatannya agak lemah. Jika bukan karena pedang dan Tian Qi itu, bahkan jika dia menyerang lebih dulu, dia hanya akan mampu membuat marah lawannya. Dia bahkan tidak bisa melukai mereka. Saat ini, dia lebih seperti seorang pembunuh. Bergerak maju selagi tidak terlihat, pedang dan Tian Qi, kaligrafi pedang kursif. Jika musuh tidak mati setelah 3 gerakan ini digunakan, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ribuan mil jauhnya. Kalau saja dia bisa memiliki pedang panjang senjata Dharma. Namun, senjata Dharma adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui keberuntungan, dan bahkan lebih jarang lagi senjata itu harus sesuai dengan elemennya. Pedang adalah senjata tajam yang berfokus pada pembunuhan. Unsur logam adalah yang paling umum, sedangkan unsur air adalah yang paling sedikit. Dia memiliki harta karun gunung kuali perunggu, kuali persegi, sehingga dia bisa mencoba menempa senjata sendiri. Sayangnya, dunia sekarang sedang kacau, dan dia tidak punya waktu untuk menenangkan diri dan mempelajari seni menempa senjata. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengakhiri perang ini secepat mungkin. Ketika Li Qingshan kembali ke Chain Mountain, langit masih gelap. Puncak gunung yang bergelombang tertutup awan yang basah kuyup oleh sinar bulan. Mau tidak mau seseorang merasakan pembersihan, melupakan pembunuhan. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlambat langkahnya. Dia melirik gua tempat tinggal Rusin dari jauh. Dia melewati barisan pelindung dan mendarat di depan gua tempat tinggalnya. Segera, gelombang tebal spirit Qi menyapu tubuhnya. Setelah periode akumulasi, efek dari arai kunci emas 8 gerbang secara bertahap terlihat. Li Qingshan memasuki gua tempat tinggalnya dan melihat N kecil duduk bersila. Rambut panjangnya yang seperti rumput laut menutupi bahunya, dan nyala api berkobar di sekelilingnya. Dia sedang berkultivasi.
Li Qingshan tidak mengganggunya. Dia mengeluarkan sebotol anggur roh dan dengan santai bersandar di dinding batu. Dia minum seteguk anggur, dan pikirannya juga rileks. Dari luar, N kecil tampak seperti berusia 13 atau 14 tahun. Seperti kata pepatah, dia berumur 13 tahun, dan kapulaganya ada di awal bulan Februari. Penampilannya, yang pernah dinilai sebagai aspek keharuman dan kecantikan surgawi, oleh sekte tersebut, juga mulai memperlihatkan kecantikannya yang tiada taraf. Dia tidak mengenakan apapun, tapi dia sudah memiliki kelembutan seorang gadis muda. Sosoknya yang memikat jatuh ke mata Li Qingshan. Dia secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun, Li Qingshan juga sudah terbiasa. Dia tidak memikirkan hal itu. Sebaliknya, dia merasa sedikit bersyukur. Seolah-olah dia sedang melihat sebuah pohon kecil, sekuntum bunga, tumbuh kuat dan sehat di bawah perawatannya yang cermat. Tentu saja, yang dia sirami adalah darah dan daging yang tak ada habisnya. Kulitnya yang seperti batu giok hampir transparan di bawah cahaya api. Tulang putih terlihat dari waktu ke waktu. Dalam sekejap, dia akan menjadi gadis cantik, dan dalam sekejap, dia akan menjadi kerangka yang menakutkan dan mematikan. Bahkan Li Qingshan samar-samar bisa merasakan sifat Buddha di dalamnya. Dia meminum seteguk anggur lagi dan tersenyum. Budidaya N kecil semakin dalam. Setelah periode budidaya ini, N kecil akhirnya menstabilkan budidaya lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Hal pertama yang harus dia lakukan selanjutnya adalah tidak melanjutkan menyempurnakan tasbih, juga tidak melanjutkan mengolah tulang putihnya. Sebaliknya, dia harus memperbaiki tubuh fisiknya. Tulang putih adalah dasar dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, namun keindahan luar biasa juga sangat diperlukan. Tulang putih melambangkan kematian, dan segala sesuatu tidak ada artinya. Keindahan luar biasa lahir, dan segala sesuatu hadir. Yang pertama seperti musim dingin di bulan ke-12 lunar, membeku dan tidak berpenghuni. Sebaliknya, yang terakhir ini seperti awal musim semi, di mana segala sesuatu bertunas dan dipenuhi kehidupan. Hanya dengan menggabungkan keduanya, menggabungkan hidup dan mati menjadi satu, dan dengan bebas berpindah di antara keduanya, barulah dia benar-benar dianggap telah mengembangkan lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Entah berapa lama, apinya perlahan padam, menyatu ke dalam tubuhnya. Kulitnya seperti batu giok tanpa cacat, seputih salju. Itu mengalir dengan kilau seperti batu giok, dan juga mengandung kekuatan hidup dan energi spiritual yang melonjak. Awalnya, kekuatannya berasal dari tulang putihnya. Tubuh fisik ini hanyalah ilusi. Meskipun ia sangat sempurna dan memiliki bakat luar biasa, ia tidak lebih kuat dari manusia biasa. Namun, pada saat ini, setelah menyatu dengan esensi daging yang tak terhitung jumlahnya, tubuh gadis mudanya yang lembut memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Jenderal Daemon biasa. Qingshan, N kecil melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Aroma aneh yang menyerupai kayu cendana memenuhi lengannya. Saat dia menyentuh kulitnya yang seperti batu giok, dia merasakan kelembutan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Bahkan batu giok terbaik pun tidak dapat menandinginya. Baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan lembut dan harum. Li Qingshan mengusap hidungnya dan tiba-tiba merasa agak malu. Dia akhirnya memikirkan fakta bahwa pria dan wanita harus berbeda. Dia mengeluarkan sebuah gaun dan mengenakannya sambil menceramahinya, "Hei, N kecil, kamu bukan anak kecil lagi. Tubuh seorang gadis tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Angkat tanganmu." Ini tidak seperti kamu sembarang orang, N kecil mengangkat lengannya dan mengenakan lengan bajunya sambil berkata dengan bingung. Aku juga sama. Li Qingshan memasang ekspresi tegas. N kecil menatap Li Qingshan. Matanya yang jernih seperti kaca tiba-tiba bersinar, dan dia tiba-tiba tersenyum. Senyumannya seperti 100 bunga yang mekar pada saat bersamaan, bahkan menyebabkan Li Qingshan sedikit terkejut. Apa yang membuatmu tersenyum? N kecil tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Berputar, Li Qingshan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah kehilangan sebagian besar sifat kekanak-kanakannya saat tubuhnya bertambah besar. Dia tampaknya telah tumbuh dewasa dalam semalam, dan mendapatkan beberapa pemikiran yang bahkan dia tidak dapat memahaminya. N kecil dengan patuh berbalik dan membiarkan Li Qingshan mengenakan ikat pinggang untuknya. Baiklah, seperti seorang putri. Li Qingshan menilai dia dengan puas. Putri, jantung N kecil berdetak kencang. Dia merasa gelar ini agak familiar. Beberapa kenangan yang tersebar baru saja muncul ketika dia segera menyingkirkannya. Sudah bertahun-tahun sejak Li Qingshan menyebutkan akan mengirimnya pulang. Dia sepertinya sudah benar-benar melupakannya juga. Tidak perlu menyebutkan kejadian kemarin. Dia hanya menantikan hari esok dan menghargai hari ini. Li Qingshan mengeluarkan beberapa pil roh sejati yang dia peroleh dari menara, dan memberitahunya tentang rencana Mabui dan yang lainnya. Mendengar ini, N kecil bersandar ke pelukan Li Qingshan dan mulai berkultivasi. Segera, semua ki sejati di tubuhnya telah diubah menjadi ki spiritual. Dia kemudian menarik dan membuang napas beberapa saat hingga dantiannya dipenuhi dengan yin, yang, dan 5 elemen ki spiritual. Baru saja, dia berhenti dan berkata, "Saya sudah selesai." Dia telah mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa yang paling sulit, jadi mengolah rak buku awan dari 7 lot secara alami adalah hal yang mudah. Jika praktisi ki lain melihat ini,
mereka pasti akan mati karena marah. Li Qingshan menghela nafas sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, di menara, eselon atas pembunuh iblis dan 100 aliran pemikiran telah berkumpul sekali lagi. Berita yang dikirim Li Qingshan dari pegunungan Chain membuat semua orang bersemangat dan penuh harap, dan mereka mendiskusikannya dengan penuh semangat. Apakah dia benar-benar mencapai yayasan pendirian? Dia belum genap 20 tahun ini. Petik 2. Dia bukan baru berumur 20. Beberapa tahun yang lalu, dia masih manusia biasa. Dibandingkan dia, kami semua biasa-biasa saja. Petik 2. Ketika mereka sampai di sini, kita secara alami akan mengerti. Saya ingin melihat betapa mengesankannya dia. Awan putih turun dari langit. Li Qingshan dan Little N tiba bersama. Chapter 473. Dengan kemunculan Little N, balkon di lantai paling atas langsung terdiam. Mata Hua Sengshan berbinar. Dia sedikit terkejut. Ia terlahir dengan wajah yang sangat tampan. Begonia dan Hua Chenglu yang ditemuinya semuanya merupakan keindahan langka di dunia. Kekasih impiannya adalah kecantikan tiada taraf seperti Gu Yanying. Awalnya, dia pikir dia tidak akan lagi merasa terkejut, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah orang yang mengejutkannya adalah seorang gadis muda berusia 13 atau 14 tahun. Hari ini, pakaian Little N tidak istimewa. Faktanya, itu agak biasa saja. Dia tidak peduli dengan kecantikan atau keburukan. Li Qingshan adalah seorang laki-laki, jadi dia tidak berpikir untuk mendandaninya dengan hati-hati. Namun, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi penampilannya. Tidak ada senyuman yang menggetarkan jiwa di wajahnya juga. Dia hanya menatap semua orang dengan tenang dengan matanya yang hitam pekat. Itu seperti danau yang dalam dan tidak beriak, tidak mampu mencerminkan sosok siapapun. Namun, ekspresi kosong ini memberinya pesona aneh dan tak terlukiskan. Qiongzi, oh Qiongzi, kamu benar-benar dalam masalah. Hua Sengshan mau tidak mau mengkhawatirkan teman baiknya. Apakah itu Gu Yanying yang jauh atau Rusin yang ada di dekatnya, ancaman mereka mungkin tidak sebesar anak ini. Ketika Qingshan masih menjadi praktisi Qi, dia bahkan menentang penggarap yayasan pendirian Begonia demi dia. Dia menyinggung para pemimpin sekolah tanpa ragu-ragu. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan masa depan? Petik 2. Qiu Haitang berdiri tepat di samping Hua Chengshan. Meskipun dia sudah menyerah pada gagasan cinta, mereka masih berteman baik, jadi Hua Chengshan tidak peduli dengan keributan hari ini. Tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Setelah bertahun-tahun, ketika dia melihat Little N lagi, mau tak mau dia merasakan rasa penyesalan dan iri hati yang mendalam meskipun dia merasa takjub. Dia sudah sangat menawan di usia yang begitu muda. Jika dia mau mempraktikkan teknik kami, bisakah kenalannya menolaknya saat dia sudah lebih besar? Jika saya memiliki kecantikan seperti itu, bahkan pria yang tergila-gila seperti Xiao Hua akan jatuh cinta pada orang lain. Dia tidak hanya memiliki aspek keharuman dan kecantikan ilahi, dia juga memiliki bakat yang luar biasa dalam berkultivasi. Keberuntungan Li Qingshan ini terlalu dalam untuk bisa mendapatkan orang yang begitu luar biasa. Alis tipis Begonia tiba-tiba terangkat, tetapi, apakah ini benar-benar sebuah berkah? Dia sangat cantik. Femme fatale bukan sekedar pepatah. Seperti pepatah lama, keindahan nasional muncul. Pada awalnya, saya memiliki keraguan tentang hal itu. Tapi sekarang, sepertinya hal itu benar. Petik 2. Qingshan, ini N kecil. Fu Qingjin menilai Little N dengan penuh arti. Seorang penggarap yayasan pendirian di usia remajanya, dan seseorang yang tidak mulai berkultivasi di usia muda. Secara keseluruhan, ini baru 5 atau 6 tahun, dan dia belum menerima bimbingan nyata apapun. Hampir semuanya mengandalkan pemahamannya sendiri. Bahkan dia harus mengakui bahwa dia kalah dengan bakat seperti itu. Tidak mengherankan jika Annihilum Light Chan Master dari biara Chan Deva Naga begitu angkuh dan menyendiri. Dia bahkan telah menempuh perjalanan sejauh ribuan kilometer hanya untuk menerimanya sebagai muridnya. Sepertinya dia merendahkan dirinya dan membuat gunung dari sarang tikus mondok, tapi itu benar-benar langkah yang brilian. Jika tidak, bahkan istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin akan berebut murid seperti itu. Di dunia kultivasi, bahkan 10.000 orang biasa-biasa saja tidak dapat dibandingkan dengan seorang jenius pun. Hal ini sangat jelas terlihat dalam perang. Mereka semua berada di yayasan pendirian, tetapi satu Fu Qingjin bernilai lebih dari 10 penggarap yayasan pendirian biasa. Li Qingshan berkata, ya, dia tidak terlalu suka berbicara. Semuanya, mari kita mulai. Petik 2. Ruang sepi sudah disiapkan. Saya juga ingin menyaksikan ramalan Little N dengan 7 lot. Mabui menonjol dari kerumunan dan membungkuk ke arah Li Qingshan dan N kecil. Kamu terlalu baik, senior. Li Qingshan menundukkan kepalanya. N kecil, tidak apa-apa, kan? N kecil mengangguk dan memasuki ruangan yang sunyi bersama Mabui. Yang lain menunggu di luar untuk melihat hasilnya. Jenderal, bagaimana kabar pedang air gaib milikku? Li Qingshan menemukan Han Anjun. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan pedangnya, bagaimanapun juga, itu masih merupakan artefak spiritual kelas tertinggi, dan itu adalah jenis yang dapat digunakan secara terbuka. Itu tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Mau bagaimana lagi? Terima kasih atas masalahnya, Jenderal. Hasil ini sesuai ekspektasi Li Qingshan. Apapun yang dimuntahkan siput naga pasti bukan lelucon.
Jika itu adalah artefak spiritual biasa, meskipun rusak ringan, itu hanya akan sedikit lebih lemah. Namun, kemampuan utama pedang air gaib adalah untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Akan menjadi sia-sia jika itu mengungkapkan celah sekecil apapun. Han Anjun mengeluarkan pedang biru lainnya dan hanya mengucapkan 3 kata. Nama pedangnya adalah pedang air berat. Mata Li Qingshan berbinar. Itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi berelemen air lainnya. Benar saja, klan memang memiliki akar yang dalam. Meskipun itu bukan artefak misterius, tidak semua orang di lingkaran penggarap Yayasan Pendirian memiliki artefak misterius. Kebanyakan orang masih menggunakan artefak spiritual tingkat tertinggi. Artefak misterius dan artefak spiritual hanya berbeda satu kata, namun efek, kekuatan, dan bahkan kuantitasnya sangat berbeda. Pastinya tidak bisa didapatkan dengan mudah. Di masa lalu, ketika Li Qingshan memimpin penjelajah malam dan memusnahkan beberapa sekte, hanya Gunung Kuali Perunggu dan sekte pakaian Vermilion yang memiliki artefak misterius. Itu semua adalah harta karun sekte, barang yang mewakili warisan sekte tersebut. Fakta bahwa Li Qingshan memiliki kaligrafi pedang kursif sudah lebih kuat dari kebanyakan orang. Dia juga tidak serakah. Pedang artefak spiritual tingkat tertinggi berelemen air sudah relatif langka. Setidaknya, itu bisa melepaskan kekuatan pedang Ki di dantiannya. Karena ini hadiah dari ayah mertuaku, maka aku akan menerimanya. Li Qingshan bercanda dan menerima pedang air berat tanpa ragu-ragu. Benda itu sedikit tenggelam di tangannya. Pedang itu cukup berat. Li Qingshan berseri-seri di dalam. Semakin berat pedangnya, semakin dia bisa melepaskan keunggulan kekuatannya dan melepaskan kekuatan penghancur yang lebih besar. Itu juga lebih cocok dengan kepribadiannya daripada pedang gaib air ilusi. Bahkan bisa dipadukan dengan Arts of the Boundless Ocean. Itu jauh lebih cocok untuknya daripada pedang gaib air ilusi. Han Anjun tidak mengomentari bentuk sapaan ini. Dia tidak lagi menentang pernikahan ini seperti dulu. Dia telah mencapai tujuannya untuk membuat Han Qiongzi berdiri sendiri, dan Li Qingshan juga tampil sangat baik akhir-akhir ini. Tentu saja, Li Qingshan tidak melakukan apa yang disarankan Hua Sengshan dan sering mengunjungi klan Han. Dia tidak pandai menjilat orang lain, dan dia hanya akan membuat keadaan menjadi canggung jika dia tidak melakukannya dengan baik. Dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan perintah militer Han Anjun. Han Anjun juga sangat puas dengan ini. Apa yang disebut etiket manusia di dunia sekuler tidak berlaku baginya. Dia memandang rendah orang-orang yang memainkan trik-trik kecil dan fasih berbicara. Pada akhirnya, dia mengagumi Li Qingshan sejak awal. Hanya saja dia tidak optimis dengan hubungan ini. Namun, dia memilih untuk mengambil tanggung jawab sendiri. Sebagai kepala klan Han, dia hanya perlu memenuhi tugasnya untuk mengikat. Namun, cara dia mengikatnya agak terlalu formal. Li Qingshan berjalan ke samping dan segera mulai menyempurnakan pedang air berat. Saat ini, pintu ruang sunyi terbuka lagi. Ma Buyi keluar. Ketua sekolah, Ma, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ma Buyi melambaikan tangannya dan berkata kepada Hua Sengshan, Komandan Hua, beri saya informasi tentang Blood Shadow. Lalu dia menambahkan, N kecil membutuhkannya. Sejak 3 tahun lalu, penjaga Hawkwolf mulai mengumpulkan semua informasi tentang Blood Shadow dan menganalisisnya. Hua Sengshan bahkan mencoba mensimulasikan cara berpikir Blood Shadow untuk menyimpulkan kota mana yang akan dia serang selanjutnya, tapi itu tidak terlalu berhasil. Jika kamu bisa menganalisisnya, mengapa kamu masih membutuhkan ramalan? Seseorang bertanya dengan ragu. Ma Buyi juga tidak menjelaskan. Sebenarnya, dia pun tidak begitu mengerti. Intinya, ramalan adalah cara memperoleh informasi. Itu tidak bergantung pada penalaran atau logika. Sebaliknya, ia langsung meminta jawaban pada takdir. Meskipun beberapa informasi diperlukan sebagai landasan untuk meningkatkan keakuratan ramalan, tidak diperlukan informasi yang terlalu detail dan rumit. Di ruangan yang sunyi, N kecil duduk di peta mental besar prefektur Clear River. Dengan keras, dia membuka matanya dan melihat Ma Buyi mengumpulkan informasi setinggi orang di depannya. Semuanya ada di sini. N kecil melambaikan tangannya, dan informasi itu terbang ke udara dengan berisik. Mereka mengatur diri mereka sendiri di udara dan menumpuk satu sama lain, pada dasarnya memenuhi seluruh ruangan. Setelah itu, mereka mulai berputar. Tanpa urutan atau pola apapun, mereka melewatinya satu persatu. Berbagai informasi terlihat jelas di matanya, tapi dia sepertinya tidak melihatnya lagi. Menjelang akhir, dia hanya menutup matanya. Ma Buyi mau tidak mau menyudutkan informasi itu. Dia jelas-jelas adalah orang yang telah mengajari Little N rak buku awan dari 7 lot, tapi dia agak tidak yakin dengan apa yang sedang coba dilakukan oleh Little N saat ini. Saat ini, N kecil bersinar dengan cahaya pelangi, berubah menjadi 7 lot. Ramalan dengan 7 lot. Wajah Ma Buyi berubah. Waktu berlalu dengan lambat. Semua orang berhenti berbicara dan menunggu dalam diam. Hasil ramalan itu berkaitan dengan kehidupan setiap orang, serta masa depan prefektur Clear River. Baiklah, sebuah bisikan sedikit mengejutkan semua orang. Mereka semua berbalik, hanya untuk melihat Li Qingshan berbicara dari sudut. Dia memegang pedang biru di tangannya, dengan perasaan puas diri. Sinar matahari dan cahaya spiritual mengalir melalui pedang secara bersamaan. Itu cantik. Li Qingshan telah menyempurnakan pedang air berat. Karena pedang air berat selalu tidak memiliki pemilik, pemurniannya relatif mudah.
Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan seni lautan tanpa batas dan menyalurkan ki spiritual ke dalamnya sebelum mencetaknya dengan indera jiwanya. Selama proses penyempurnaan, dia sepenuhnya memahami fungsi pedang air berat. Sebenarnya, hanya ada satu gerakan, dan itu sangat sederhana dan penuh kekerasan. Itu berarti mengeluarkan ki spiritual dalam jumlah besar dalam sekali jalan, sehingga pedang air berat bisa mengembang lebih dari 10 kali ukuran aslinya dan melepaskan tebasan yang mengejutkan. Li Qingshan menamakannya pedang penghancur kota. Jika pedang gaib air ilusi adalah pedang untuk para pembunuh, maka pedang air berat adalah pedang sejati bagi para pejuang. Faktanya, pedang ini bahkan tidak cocok untuk teknik pedang kinesis. Itu hanya cocok untuk pertarungan jarak dekat, jadi sebagian besar pembudidaya tidak akan menyukainya. Bahkan kultivator tubuh dengan atribut air tidak akan menggunakan pedang sebesar itu. Teknik pedang mereka biasanya lembut dan lembut, jadi mereka tidak akan menggunakan pedang sebesar itu. Namun, itu sempurna untuk Li Qingshan. Dia akhirnya bisa melepaskan kekuatan seni lautan tanpa batas, yang akan melipat gandakan kehebatan bertarungnya. Apakah ini masih belum selesai? Li Qingshan berdiri dan melihat sekeliling. Dia mungkin yang paling santai dari semuanya. Sepertinya kamu sangat puas dengan pedang ini, sesama warga desa Qingsui. Mereka mungkin masih perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu, jadi mengapa kita tidak berdebat dan menguji pedang itu? Pakaian Fu Qingjin acak-acakan saat dia melayang. Chapter 474. Menguji pedangnya. Tentu, Li Qingshan setuju tanpa ragu-ragu. Aku tahu Fu itu pasti sedang bosan, jadi tolong beri aku beberapa petunjuk. Tidak ada yang menyangka pertempuran akan dimulai sebelum tanggal 5 atau 5 bulan kelima. Di ruangan yang sunyi, ketujuh kelompok itu tersebar, berubah menjadi seberkas cahaya. Kertas-kertas berserakan di udara. N dengan santai mengambil selembar kertas. Dia memegang kuas di tangannya yang lain dan menulis beberapa coretan sederhana, sebelum melipatnya dan menyerahkannya kepada Mabui. Jangan perlihatkan kepada terlalu banyak orang. Rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan. Bukan berarti akan ada konsekuensi yang buruk jika hal itu diungkapkan, tetapi hal itu akan dengan mudah menjadi tidak akurat. Jika semua orang mengetahui hasil ramalan, dan Blood Shadow mengetahui bahwa ada penyergapan, ramalan itu secara alami tidak akan akurat. Mabui membukanya dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Waktu dan lokasi sebenarnya tertulis di sana. Lagi pula, hasil ramalannya tidak hanya kasar pada lokasinya, bahkan waktunya pun sangat kabur, mencakup jangka waktu yang lama. Ini sudah sangat mengesankan. Pandangan ke depan tidaklah sesederhana itu pada awalnya. Mabui sudah lama yakin bahwa ketika N kecil berhasil dalam pendirian yayasan, ramalannya pasti akan lebih kuat daripada ramalannya. Namun, kenyataan membuat deduksinya menjadi sia-sia. Ini bukan hanya kuat, tapi juga terlalu kuat. Mengingat kembali beberapa hari yang lalu, ketika Wang Pusi memintanya untuk memprediksi keberadaan Blood Shadow, dia berkata, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang penggarap yayasan pendirian. Dia praktis tersipu. Ternyata, bukan penggarap yayasan pendirian yang tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa. Tunggu, N hendak membuka pintu dan pergi. Mabui memanggilnya dari belakang. N berhenti, tapi dia tidak berbalik, menunggu dia berbicara. Rekan N kecil, mohon pencerahannya. Apa gunanya informasi ini? Mabui membungkuk dalam-dalam. Karma yang dibicarakan oleh Little N adalah karma agama Buddha. Setiap sebab pasti mempunyai akibat. Alasan dia bisa secara akurat memprediksi keberadaan Blood Shadow bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa. Itu juga karena ramalannya tidak lagi terbatas pada rak buku awan 7 lot. Itu juga berasal dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Umat Buddha sangat menekankan karma dan siklus nasib dan reinkarnasi. Jika seorang pengikut Buddha ingin berkultivasi ke alam yang sangat tinggi, hampir mustahil bagi mereka untuk tidak berkultivasi dalam aspek ini. Fate Connection, bahkan langsung digunakan sebagai label sebuah dunia. Maha Kuasa Buddha yang menjadi bodhisattva tulang putih. Bahkan yang terbaik di antara mereka tidak dapat mengetahui nasib mereka. Hak apa yang dia miliki untuk mengatakan bahwa dia ingin memusnahkan agama Buddha? Dalam jalur tulang putih dan keindahan luar biasa. Itu bahkan lebih mendalam daripada bab penempaan artefak dan alkimia. Itu tidak disebut bab ramalan, tapi bab takdir. Nasib adalah takdir yang sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah. Bahkan sang peramal pun tidak bisa lepas dari belenggu takdir. Seperti Mabui, Elder Destiny, dan para peramal lainnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah permukaan sungai takdir, tempat ombaknya bergelombang. Gelombangnya berbahaya, penuh dengan variabel dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Namun, nasib sebenarnya terletak di kedalaman sungai takdir. Meskipun terdapat arus bawah, arus tersebut jauh lebih stabil dibandingkan permukaan. Siapapun yang bisa melangkah lebih dalam akan mampu memahami masa depan. Hanya setelah Little An menstabilkan budidaya lapisan pertama jalan tulang putih dan keindahan luar biasa dan menggunakan rak buku awan dari 7 lot sebagai fondasinya, dia memperoleh sedikit pemahaman tentang koneksi takdir ini. Mengikuti jalur karma, dia bisa melihat melalui gelombang sungai takdir dan memahami sedikit pun ketidakberubahan di tengah perubahan yang tiada akhir. Karma, hanya dalam keadaan linglung Mabui teringat bahwa N kecil sebenarnya adalah seorang murid Buddha. Namun, tidak ada yang bisa menghubungkan wanita muda yang tak tertandingi di hadapan mereka ini dengan lampu Buddha kuno.
Selagi Mabuhi berpikir, N kecil sudah membuka pintu dan pergi. Sepertinya Fu memutuskan untuk bersikap lunak padaku. Li Qingshan mengamati sekeliling sebelum melihat Fu Qingjin. Prefektur Clear River padat penduduk dengan sungai dan danau. Li Qingshan dan Fu Qingjin saat ini berada di sebuah danau besar dekat kota prefektur. Tempat ini jelas sangat cocok bagi Li Qingshan untuk melepaskan kekuatannya, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini sekarang. Pemandangan di sini sangat indah. Ini tempat yang bagus untuk menguji pedangmu. Aku juga ingin melihat batas ilmu pedangmu. Fu Qingjin tersenyum tipis. Kalau begitu awasi pedangku. Li Qingshan mencengkeram pedang air berat di punggungnya dan mengayunkannya sekuat yang dia bisa, menimbulkan gelombang besar yang menerjang ke arah Fu Qingjin. Fu Qingjin membentuk segel dengan tangannya, dan lampu hijau berkilauan di ujung jarinya. Dia mengayunkannya dengan lembut dari atas ke bawah, memotong gelombang seperti sedang memotong selembar kertas. Gelombangnya terbelah, dan sesosok tubuh muncul. Li Qingshan keluar dari gelombang. Pedang air berat diayunkan ke bawah dengan momentum membelah gunung dan sungai. Fu Qingjin sepertinya sudah mengantisipasi hal ini sejak lama. Dia mengabaikan pedang yang berayun dan menerjang ke depan. Dia menggunakan jarinya seperti pedang dan menusukkannya ke jantung Li Qingshan. Begitu mereka menyerang, itu adalah pertarungan sampai mati, pertarungan sampai mati. Ledakan, ngarai besar muncul di permukaan danau yang tenang, menimbulkan gelombang besar setinggi beberapa meter dan mengguncang seluruh danau. Li Qingshan melewati Fu Qingjin, berdiri membelakangi satu sama lain. Bagus sekali, kamu mempunyai bakat untuk menjadi pendekar pedang yang baik. Fu Qingjin berbalik, dan sehelai rambut tergerai. Benar-benar, bakat apa? Li Qingshan menoleh ke belakang. Hatinya sedikit sakit. Jika pedang ki di ujung jari Fu Qingjin menembus 3 inci lagi, pedang itu akan mencapai jantungnya. Tak kenal takut dalam menghadapi bahaya, berani menentukan hidup dan mati. Fu Qingjin menggunakan jarinya seperti pedang dan mengarahkannya ke tengah alisnya. Cahaya hijau bersinar, membuat alis dan rambutnya tampak hijau. Dengan lambaian tangannya, itu berubah menjadi lampu hijau sepanjang 3 kaki dan melintas. Bahkan sebelum pedang itu menyerang, momentum pedang itu seperti jaring besar, menyelimuti Li Qingshan dengan kuat. Niat pedang menekan bagian tengah alisnya, menyebabkan riak di lautan kesadaran Li Qingshan. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa dan emosi negatif. Dia merasa bahwa dia tidak dapat memblokir pedang ini sama sekali dan semua perjuangan sia-sia. Li Qingshan mengeluarkan raungan liar dan memotong niat pedang ini. Pedang air berat berubah menjadi lapisan bayangan pedang. Rasanya seperti seorang ahli kaligrafi sedang melambaikan kuasnya dan memercikkan tinta, menulis sebuah mahakarya kaligrafi yang megah. Dalam sekejap, itu menghancurkan momentum pedang Fu Qingjin. Sebelum permukaan danau menjadi tenang, muncul gelombang yang lebih besar. Di bawah kendali Li Qingshan, pedang itu berubah menjadi pedang ki yang tak ada habisnya dan menerkam ke arah Fu Qingjin. Teknik pedang yang luar biasa. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Fu Qingjin seperti perahu kecil di tengah amukan ombak. Saat ombak naik dan turun, sepertinya dia akan terbalik kapan saja. Namun, saat dia hanyut bersama ombak, dia tetap aman dan sehat. Hanya ketika dia tidak bisa lagi mengelak barulah dia menggunakan jari pedangnya untuk menebas dengan lembut dan menghindari bahaya. Dia telah mengamati teknik pedang Li Qingshan dengan cermat. Sebelumnya, ketika Fu Qingjin dan Li Qingshan bekerja sama untuk menangani batu kuat, dia melihat sekilas teknik pedang Li Qingshan dan merasa itu agak familiar. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, perasaan keakraban muncul kembali. Teknik pedang Li Qingshan dan Little N berasal dari kaligrafi pedang kursif. Fu Qingjin memiliki pengalaman berdebat dengan Little N sebelumnya, jadi rasa keakraban ini bukan tanpa alasan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari pedang, jadi kepekaan dan pemahamannya terhadap teknik pedang melampaui ingatannya tentang wajah. Selama dia melihatnya sekali, dia akan menyimpannya sebagai kenangan, tidak pernah melupakannya. Namun, setelah melihatnya beberapa saat, dia merasa dia tidak bisa menandingi teknik pedang apapun dalam ingatannya. Ini bukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu terlalu banyak teknik pedang, dan ingatan yang dia warisi dari pedang reruntuhan hijau pada dasarnya mencakup segalanya. Rasanya terlalu normal bagi dua orang untuk terlihat mirip di tengah lautan manusia, jadi dia tidak curiga apapun. Meskipun teknik pedang Li Qingshan juga berasal dari kaligrafi pedang kursif, kemampuannya untuk memahaminya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Little N. Jika Little N bisa memahaminya 100%, maka dia hanya bisa memahaminya 30%. Terlebih lagi, teknik pedangnya lebih cocok dengan kepribadiannya yang berani dan tidak terkendali. Sangat sulit bagi Fu Qingjin untuk menghubungkan keduanya. Pedang air berat meleset lagi. Li Qingshan mengangkat alisnya, dan otot-otot di lengannya menonjol. Dia dengan paksa memutar pedangnya dengan kekuatannya yang besar dan mengayunkannya ke arah Fu Qingjin. Ujung jari Fu Qingjin bersinar dengan cahaya hijau cemerlang. Dia menekannya ke pedang air berat, tepat di titik terlemah pedangnya. Namun, saat dia menghempaskan pedang air berat itu, dia merasakan jarinya sakit seolah hendak patah. Dia terkejut, kekuatan yang luar biasa. Dia tidak berani menerimanya secara langsung, menggunakan kekuatan untuk menjauh. Fu Qingjin, kamu bahkan tidak mau menghunus pedangmu. Apakah kamu meremehkanku? Li Qingshan dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak lagi peduli dengan kesopanan palsunya. Dengan dentang, dia meletakkan pedang air berat di bahunya dan berseru dengan lugas.
Mengayunkan pedang ini tidak hanya membutuhkan banyak kekuatan, tetapi juga menghabiskan banyak energi spiritual. Namun, saat ini, Arts of the Boundless Ocean menunjukkan pengaruhnya. Energi spiritual yang dikonsumsi dengan cepat terisi kembali, dan tidak ada tanda-tanda kekurangan energi. Pedang reruntuhan hijau ini tidak akan mengarah pada teman. Anda tidak ingin pedang yang baru Anda peroleh rusak saat ini juga bukan. Petik 2. Fu Qingjin mengelus gagang pedangnya dengan lembut dan tersenyum dengan sangat anggun. Dia seperti seorang raja yang sopan yang telah melakukan 3 kali kunjungan ke sebuah pondok jerami untuk melakukan percakapan dari hati ke hati dengan para jenderal dan ahli strategi yang dia sukai. Tidak ada sedikit pun kemunafikan. Li Qingshan merasa mual. Siapa temanmu? Dalam 1 bulan lagi, aku akan menebasmu secara pribadi. Fu Qingjin melanjutkan, ilmu pedangmu sangat bagus, tapi sepertinya tidak lengkap. Saat kamu berbalik, ada beberapa belenggu, jadi akan ada celah. Bukaan apa? Selama aku bisa membunuh, tidak apa-apa. Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi Fu Qingjin. Bajingan ini benar-benar mengesankan dengan cara pedangnya, jauh melampaui dirinya. Dia benar-benar bisa melihat kekurangan dalam ilmu pedangnya dalam bentrokan singkat. Ketika benar-benar terjadi pertarungan hidup dan mati di masa depan, dia mungkin akan sedikit menderita dalam aspek ini. Terlepas dari bakat dan kerja keras Fu Qingjin sendiri, warisan dari pedang reruntuhan hijau juga memainkan peran besar dalam hal ini. Para ahli pedang reruntuhan hijau di masa lalu semuanya adalah sosok yang luar biasa. Meskipun tubuh mereka sudah tidak ada lagi, hati pedang mereka tetap berada di dalam pedang selamanya. Fu Qingjin berkata, tolong pinjamkan aku pedang ini sebentar. Ambil. Li Qingshan terkejut sebelum dengan santai melemparkan pedang air berat itu. Saya ingin melihat apa yang Anda rencanakan. Saat Fu Qingjin mencengkeram gagangnya, kehadirannya tiba-tiba berubah, menjadi liar dan sulit diatur. Dia mengayunkan pedang air berat, melepaskan gaya pedang yang kuat, liar, dan berani. Tampaknya tidak asing lagi bagi Li Qingshan. Bukankah ini gaya pedangku? Namun, semua celah telah dibuat. Dia bisa berputar dan berputar sesuai keinginannya, mengalir terus-menerus. Dia mengayunkannya semakin bebas, dan itu menjadi semakin kuat. Gaya pedang ini tidak sesuai dengan temperamenku. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Baru saja, ini hanya bisa menjadi demonstrasi. Saya harap ini dapat membantu Anda. Kita harus kembali. Petik 2. Pada saat itu, Fu Qingjin menarik kembali gaya pedangnya dan melemparkan pedang air berat kembali ke Li Qingshan. Chapter 475. Li Qingshan mau tidak mau merasa bahwa itu tidak masuk akal. Apakah musuh mengajarinya ilmu pedang? Namun, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk memperbaiki diri. Dia menghafal ilmu pedang yang baru saja dilakukan Fu Qingjin. Dengan kebencian yang mendalam di hadapannya, bantuan kecil semacam ini tidak cukup untuk membuatnya goyah. Musim semi berlalu dan musim panas tiba. Cuacanya panas dan lembab. Awan gelap tebal menumpuk di langit, menunggu hujan lebat. Burung gagak berkokok dengan berisik dan berputar-putar di langit, tidak mau mendarat. Itu seperti biji wijen hitam yang tersebar di langit. Jika seseorang dapat mengamati lintasan semua burung gagak dan mengamatinya selama 1 jam, mereka mungkin dapat menemukan semacam pola. Seberkas cahaya merah darah menyapu tanah, menimbulkan hembusan angin. Beberapa burung gagak terkoyak, dan bulu hitamnya rontok. Namun, bulu hitam pekat itu menghilang sebelum bisa mendarat di tanah. Itu di sini. Li Qingshan berbisik ke tablet giok komunikasi. Dia berdiri di atas gunung yang tinggi, menatap bayangan hitam yang muncul di cakrawala dari tempat yang sangat jauh. Ada sebuah kota di sana. Sekarang, itu adalah jebakan. Dia tidak maju dengan tenang. Dengan pengembangan yayasan pendirian tahap awal, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Tentu saja ini juga sebagai bentuk perlindungan. Langit gelap seperti senja. Blood Shadow sudah berdiri di depan gerbang kota. Tiba-tiba, dia merasakan kegelisahan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi, seperti awan di langit. Di saat yang sama, darah segar dan menggoda dengan aroma harum pun menarik perhatiannya. Ledakan yang menggelegar terdengar, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia memikirkan guntur ilahi yang dipanggil oleh penganut Tao yang jorok. Dia tersenyum menghina. Dengan hidung sapi itu, bahkan jika dia bertemu dengannya 10 atau 100 kali, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Bahkan binatang buas biasa pun bisa merasakan datangnya kematian. Pada tingkat kultivasinya, indranya bahkan lebih tajam. Dia tidak merasakan bahaya apapun yang mengancam nyawanya, jadi dia melangkah ke kota tanpa khawatir. Seekor burung gagak bertengger di atas gerbang kota. Dengan suara yang aneh, ia terbang tinggi ke langit. Ramalanmu sangat akurat. Sepertinya kamu tidak perlu melakukan apapun kali ini. Li Qingshan tersenyum cerah dan melihat ke belakang. Duduk di atas batu biru di bawah pohon pinus besar, dia memandangi seekor cacing kecil di dahan pinus, rambut panjangnya yang seperti rumput laut tergerai longgar di bahunya. Dia diam seperti anggrek ketika mendengar kata-kata Li Qingshan. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak akan mati di sini. Apa, bukankah kamu sudah menduga bahwa Blood Shadow akan datang? Li Qingshan sangat terkejut. Jaring yang tidak bisa dihindari telah dipasang di kota. Bahkan jika iblis bulan menerobos masuk tanpa menyadarinya, dia akan berada dalam bahaya besar. Petik 2. Saya hanya mengatakan bahwa dia akan datang, bukan bahwa dia akan mati. N kecil tersenyum nakal. Baru sekarang dia terlihat seperti gadis muda.
Sebaliknya, saya yakin dia tidak akan mati di sana. Suaranya telah kehilangan sebagian sifat kekanak-kanakan seorang anak kecil, dan menjadi lebih jernih dan merdu. Sangat enak didengar, seolah memiliki kekuatan mistis. Itu bisa melewati gendang telinga dan menenangkan hati. Apakah ini benar-benar akurat? Li Qingshan mengerjapkan matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia merasa itu sangat kuat. Itu benar-benar akurat. N kecil menirukan Li Qingshan dan mengedipkan matanya. Itu tidak selalu akurat, karena dia ternoda oleh banyak karma, dan dia memiliki karma yang sangat dalam dengan saya. Karma apa? Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Serangkaian petir turun dari langit, seperti naga perenang raksasa. Sudah dimulai. Li Qingshan tiba-tiba berbalik dan melihat kota sepi di Cakrawala. Kamu lagi. Blood Shadow ditutupi tanah oleh serangkaian petir dan memotong sosok yang menyedihkan. Dia memandang Zhou Tong di depannya dengan kaget dan marah. Bagaimana hidung lembu ini selalu tahu di mana ia akan muncul. Kali ini bukan hanya aku. Pelaku kejahatan, bersiaplah untuk mati. Zhou Tong terkekeh dingin, seolah sedang melihat sesuatu yang sudah ada dalam genggamannya. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Anak ini, ramalan An sungguh mengesankan. Blood Shadow menggunakan gaya hati-hatinya yang biasa. Dengan mengepakkan jubahnya, dia terbang ke udara tanpa berkata apa-apa. Dia bergerak seperti sambaran petir, menghantam penghalang cahaya. Di segala penjuru kota, 8 penggarap yayasan pendirian memasang 8 bendera formasi. Segera, bayangan darah terperangkap dalam formasi dan mereka terbang ke kota bersama. Bagaimana mereka bisa yakin aku akan muncul di sini? Oh tidak, kali ini berbahaya. Wajah Blood Shadow memucat. Itu karena Little N tidak hanya menghitung lokasinya, tapi dia bahkan menghitung waktunya dengan sangat akurat, itulah sebabnya mereka mengerahkan barisan paling kuat di prefektur Clear River. Mereka harus memastikan bahwa mereka dapat membunuh Blood Shadow. Bukan hanya Zhou Tong, para pembudidaya lainnya juga merasa sangat senang. Praktisi ramalan jelas jarang ada di zaman sekarang ini, dan mereka dapat menghitung dengan sangat akurat, yang membuat mereka semakin berharga. Mereka semua mendesah kagum di dalam hati. Ini benar-benar waktu yang tepat. Dia benar sekali. Dia benar-benar jenius. Dengan bantuan ramalannya, para Dasmon pasti akan kalah. Bahkan Tetua Xia, yang tidak puas dengan penolakan N kecil untuk berkelahi di masa lalu, berpikir, aku harus melindungi anak itu dengan baik. Aku tidak bisa membiarkan Daemon menyakitinya. Dengan satu pemikiran, 9 kultivator tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melepaskan gerakan terkuat mereka bersama-sama dan menyerang Blood Shadow. Hujan deras mengguyur. Langit gelap gulita seperti malam. 6 garis cahaya menembus langit malam. Itu sebenarnya adalah 6 artefak misterius. Berbagai teknik untuk menjebak dan mengunci musuh dilancarkan secara bersamaan. Garis-garis cahaya kemasan berubah menjadi rantai, bergerak dan bergetar saat menutup ruang menjadi berantakan. Pohon-pohon besar menjulang dari tanah, menjulurkan cabang-cabangnya dan menutupi langit. Semua ini telah direncanakan sebelumnya. Mereka bekerja sama dengan sempurna. Namun, dengan kecepatan Blood Shadow, dia bisa melarikan diri sebelum tekniknya bisa mendekat. Salah satu dari 9 kultivator, seorang kultivator berwajah putih dengan bibir merah dan gigi putih, mengenakan jubah hitam, membuka mulutnya dan mengucapkan satu kata kepada Blood Shadow, bekukan. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas sampai ke telinga semua orang. Bahkan Li Qingshan, yang berada 100 mil jauhnya, samar-samar bisa mendengar kata, membeku. Ini adalah kutukan pembekuan yang terkenal. Kali ini, Blood Shadow benar-benar tidak bisa lepas. Li Qingshan tertawa. Ratusan aliran pemikiran masing-masing memiliki teknik uniknya sendiri. Aliran pemikiran terkenal pandai membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Mereka menggunakan kata-kata untuk menjelaskan kebenaran langit dan bumi. Mereka mewarisi teknik kutukan dari para pembudidaya kuno. Mereka dikatakan mampu melukai musuh secara tidak terlihat. Dan di antara ribuan kutukan, yang paling terkenal mungkin adalah kutukan beku ini. Itu lebih berguna dibandingkan teknik lainnya untuk menjebak musuh. Dalam sekejap, Blood Shadow tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energi spiritual emas berubah menjadi rantai dan mengikatnya dengan erat. Pohon-pohon besar membentuk sangkar yang sangat besar. 7 atau 8 artefak spiritual dan artefak misterius membombardirnya bersama-sama, menghancurkannya hingga hancur berkeping-keping. Iblis darah itu masih hidup. Jangan berhenti, semuanya. Liu Changqing memanggil dari atas. Logam, kayu, air, api, dan tanah, berbagai teknik kuat dari 5 elemen, semuanya menyambut Blood Shadow. Khususnya, pendeta Daois Jorok Zhou Tong mengarahkan pedang kayu pembantaian petir ke langit. Guntur terdengar tanpa henti. Sambaran petir tebal yang terus-menerus berkelap-kelip dan berputar menembus sekeliling, menolak untuk berhenti bahkan setelah waktu yang sangat lama. Kutukan pembekuan dari pemimpin aliran pemikiran datang satu demi satu, mengganggu setiap upaya Blood Shadow untuk melarikan diri. Burung gagak yang disulap Li Qingshan dari kekuatan keyakinan terbang ke kejauhan dan mengamati dari atas. Mereka melihat semuanya terungkap dari berbagai sudut. Mereka diam-diam terkejut. Pengepungan seperti ini terlalu menakutkan. Apalagi melarikan diri, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Begitu dia menerobos pengepungan satu teknik, 7 atau 8 teknik mendarat padanya. Jika itu aku mungkin hanya bisa menopang cangkang mendalam penyuh roh dan menyaksikan Daemon Kiku habis.
Tidak peduli berapa banyak Daemon Ki yang ada, tidak peduli seberapa cepat ia pulih, konsumsi semacam ini tidak dapat dipertahankan. Petik 2. Meski begitu, menjatuhkan jebakan seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Baik itu Daemon atau kultivator, mereka semua memiliki indera yang sangat tajam terhadap bahaya yang mengancam jiwa. Jika dia tidak bisa memprediksi pergerakan mereka sebelumnya, bahkan jika Blood Shadow menghadapi mereka 9, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, seolah-olah tidak ada orang di sana. Yang lebih menakutkan lagi adalah teknik ramalan. Tidak, saya memiliki inti Daemon penyuruh, jadi saya pasti sangat berbakat dalam aspek ini. Saya perlu belajar lebih banyak dari Little N di masa depan. Petik 2. Li Qingshan berbalik dan bertanya, oh benar, apa yang kamu maksud dengan karma tadi? Blood Shadow pasti sudah mati, namun kamu tetap mengatakan dia tidak akan mati di sini. Petik 2. Tunggu aku di sini. N kecil melompat dari batu dan melesat ke kejauhan. Kemana kamu pergi? Untuk membunuh bayangan darah. N kecil tersenyum. Tapi Blood Shadow tidak mengarah ke sana. Li Qingshan baru saja hendak mengejarnya, tetapi setelah berpikir beberapa lama, dia masih berhenti. Karena Little N membuatnya menunggu di sini, dia pasti punya alasannya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Little N. Setelah mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, satu-satunya yang bisa menimbulkan ancaman yang mengancam nyawanya mungkin adalah Ratu Laba-Laba dan pria yang terkubur jauh di dalam magma. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, saat dia menyaksikannya menghilang ke cakrawala, dia merasakan perasaan melankolis yang aneh, seolah-olah anak itu telah tumbuh dan mengembangkan idenya sendiri. Jika dia masih tidak meningkatkan kekuatannya, dia benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Dia bahkan tidak bisa kalah dari Little N. Itu bahkan akan melampaui tekanan yang dia rasakan dari Fu Qingjin dan Dragon Snail. Darah iblis, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Melihat bagaimana iblis darah itu hampir mati, Zhou Tong tertawa keras. Kepala keluarga Ming sudah mengucapkan kata, beku, 11 kali berturut-turut. Dia telah mencapai batasnya, jadi dia menghela nafas lega. Blood Shadow, yang telah berubah menjadi segumpal daging berwarna merah darah, tiba-tiba terpisah dan terpelintir. Wajah penuh kebencian muncul di permukaannya. Kemampuan bawaan, Bloodlight Divine Escape. Dengan keras, gumpalan daging itu tiba-tiba meledak. Kekuatan kekerasan menyingkirkan semua artefak dan teknik misterius. Salah satu inti Daemon berwarna merah darah berputar dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dengan suara mendesing. Hentikan dia, Liu Changqing berkata dengan tergesa-gesa. Tanpa menunggu dia mengatakan apapun, Zhou Tong menunjukkan, dan sambaran petir menyambar seperti naga. Ketika seberkas cahaya berdarah bersentuhan dengan formasi, ia benar-benar melewatinya dan melesat melintasi langit. Petir menyambar layar cahaya dengan keras. Semua orang di kota itu tercengang. Bahkan pada titik ini, Blood Shadow masih berhasil melarikan diri. Iblis darah hanya memiliki inti Daemon yang tersisa. Dia mungkin sudah mati, kata Liu Changqing dengan susah payah. Semua orang ingin mempercayai ini, tapi tidak ada yang bisa mempercayainya. Pada saat itu, terlihat jelas bahwa iblis darah telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri. Apakah bayangan darah sudah mati? Tentu saja tidak. Cahaya berdarah itu terbang ribuan mil jauhnya sebelum berhenti dan mendarat di tanah. Lapisan daging dan darah segera mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kelelawar darah yang mengepakkan sayapnya. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi manusia. Kelihatannya aman dan sehat, tapi wajahnya pucat tanpa bekas darah. Silakan kumpulkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.